Assalamualaikum Sobat Football United. Update Benjamin Sesko terbaru. Ada update yang menurut gua ini sangat-sangat signifikan. Disebutkan bahwa Newcastle United ya sudah membuat tawaran terbaru dengan nilai total 90 juta euro. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, 90 juta euro dengan detail 80 juta euro fresh money dan 10 juta euro add-ons. Wow, dari Florian Plettenberg mengatakan bahwa Newcastle United mendorong sangat keras dan meningkatkan lagi intensitasnya, tapi dalam kesepakatan ini ya dengan dalam usaha untuk mencapai kesepakatan dengan Red Bull Leipzig, tapi sang pemain masih belum membuat keputusan. Manchester United masih ingin untuk mendatangkan Benjamin Sesko dan kedua klub disebutkan masih terus bertempur ini ya sampai dengan kata ya persetujuan dari pihak pemain dan juga dari klub. David Ornstein dari The Athletic mengatakan Benjamin Sesko ini diinginkan oleh Manchester United, tapi proposal belum datang dari Old Trafford, dan ada sumber yang mengatakan kalau angka yang akan mereka ataupun indikasi angka yang akan mereka bayarkan ke Red Bull Leipzig ini lebih rendah dari yang disanggupi oleh Newcastle United. Sebelumnya David Ornstein ini mengatakan bahwa Newcastle United telah membuat tawaran terbaru untuk Benjamin Sesko dengan nilai setidaknya 80 juta euro. Tadi dikabarkan oleh Fabrizio Romano nilai paket totalnya 90 juta euro ya. Setelah ada pembicaraan yang positif antara kedua klub dan juga pemain. Belum ada yang disepakati dengan Leipzig, tapi mereka saat ini memfavoritkan Newcastle United karena Manchester United belum membuat tawaran. Jan Age Fjortov, Red Bull Leipzig mengharapkan Manchester United akan melakukan sesuatu ya terkait dengan Benjamin Sesko. Gua langsung ke Andy Mitten ini ya, dari sebuah podcast jurnalis luar biasa dari The Athletic mengatakan kalau Benjamin Sesko ini memiliki keinginan yang membakar, katakanlah seperti itu ya, benar-benar ingin katakanlah seperti itu untuk bergabung ke Newcastle United, ya ini baik-baik saja, tidak masalah. Tapi belum ada informasi, indikasi kalau sang pemain ingin bergabung ke Newcastle United. Jadi kesepakatannya masih belum selesai. Laurie Whitwell mengatakan Newcastle United telah membuat tawaran terbaru ini untuk juga memberikan tekanan kepada pihak pemain, pihak dari Benjamin Sesko, kalau mereka ini bisa mendapatkan kesepakatan dengan Red Bull Leipzig, dan ini akan ya diharapkan membuat sang pemain akhirnya dalam tanda kutip ngikut ya ke keinginan dari Red Bull Leipzig, yaitu adalah pindah ke Newcastle United, walaupun sampai dengan saat ini masih belum ada kesepakatan. Informasi yang didapatkan oleh Laurie Whitwell bahwa situasinya masih sangat terbuka, belum ada keputusan yang dibuat oleh Benjamin Sesko, dan Laurie Whitwell juga tahu kalau agennya ini terus berbicara dengan Manchester United terkait dengan gaji dan juga biaya-biaya lainnya yang terkait dengan potensi kepindahan ya. Dan masih belum ada bahkan keputusan misalnya apakah Sesko ini akan atau sudah memilih Newcastle United atau belum ada keputusan ke sana. Newcastle United ini berada di Champions League, tapi idenya adalah kalau Manchester United juga akan berada di kompetisi Champions League. Mungkin bukan musim depan, tapi pastinya tidak musim depan ya, bukan di musim 2005-2026, tapi di periode-periode selanjutnya memang diekspektasi ataupun juga diharapkan Manchester United juga akan berada di Champions League. Jadi keputusan ini diharapkan ya, terutama dari pihak pemain dan juga dari klub, tidak hanya melihat ke satu jendela transfer saja, tapi juga kemungkinan yang lebih jangka panjang lagi. Fabrizio Romano juga mengatakan sesuatu yang sudah pernah gue sebutkan juga di channel Football United ini ya, terkait dengan strategi yang berbeda antara Newcastle United dengan Manchester United. Kalau memang ada dua strategi yang berbeda, Newcastle United ingin mencapai kesepakatan. Ya, Newcastle United strateginya mereka ingin mencapai kesepakatan dulu dengan Red Bull Leipzig. Oleh karena itulah mereka memberikan tawaran dengan angka yang sangat tinggi sekali ya, 90 juta euro paket totalnya, dengan harapan ya pemain akan ngikut. Tapi Manchester United sebaliknya ini berusaha untuk mencapai kesepakatan dulu dengan sang pemain ya, pemain setuju ke Manchester United ke Old Trafford, baru Manchester United akan melakukan proposal untuk Red Bull Leipzig. Ini juga seperti yang mereka lakukan ya di informasi lainnya dengan Bryan Mbeumo. Jadi memang sang pemain dulu memutuskan, baru Manchester United bergerak.
Nah, saat ini pertanyaannya adalah, ataupun keadaan dulu bahwa memang belum ada tawaran yang diterima ya oleh Red Bull Leipzig, termasuk juga tawaran terbaru dari Newcastle United, karena klub tahu Benjamin Sesko adalah yang akan menentukan. Wow, menarik ini. Ini yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Alex Krug juga menginformasikan bahwa Newcastle United masih menantikan juga ya jawaban dari Benjamin Sesko, walaupun mereka sudah melakukan tawaran yang nilainya fantastis. Oke, ini menimbulkan dua pertanyaan menurut gue. Paling nggak dari gue ya, secara ringan amatiran, fans yang cuma ringan amatiran ini. Nomor satu adalah Manchester United 90 juta euro. Bagaimana cara mereka untuk apakah mereka sanggup untuk melewati angka 90 juta euro yang diajukan oleh Newcastle United? Kalau seandainya Benjamin Sesko sepakat ke Manchester United. Lalu pertanyaan nomor 2 ya. Seperti apa strateginya? Sanggup oke, tapi ketika mereka tidak sanggup, strategi selanjutnya seperti apa? Katakanlah Benjamin Sesko ingin ke Manchester United. Dua hal ini yang yang ingin gue ketahui lah dari manajemen Manchester United. Karena Red Bull Leipzig tentu saja mengharapkan hal ini. Artinya ada perang harga dari dua klub ini, situasi yang ideal menurut gue bagi Red Bull Leipzig. Ada lebih dari satu klub yang berminat ke Benjamin Sesko. Lalu mereka berharap ada perang harga di antara keduanya. Tawaran akan terus naik sehingga yang salah satu menyerah, lalu mereka akan menyepakati yang masih tersisa itu. Manchester United menurut gue angka 90 juta ini terlalu tinggi. Bahkan di angka 80 juta lebih saja ini sudah terlalu tinggi. Melihat kebijakan-kebijakan dilakukan oleh manajemen Manchester United saat ini. Gue bahkan mempertanyakan juga ya Benjamin Sesko. Sejaminan apa? Kurang lebih seperti itu ya. Seberapa dia bisa memberikan jaminan bahwa dia bisa diharapkan dan bisa membuktikan bahwa dia adalah mesin gol yang diinginkan oleh Manchester United. Angka tidak murah loh, 90 juta euro. Dan Sir Jim Ratcliffe menginginkan sebenarnya ada pemain itu ketika datang ke Manchester United valuasinya terus naik. Dan dari angka 90 juta euro, valuasinya akan kemana? 100, 110, 150. Itu hanya bisa terjadi kalau Benjamin Sesko selama bermusim-musim bertahun-tahun ya, ini menunjukkan progres yang naik terus. Kalau tidak, valuasi akan drop. Kalau dia flop, justru lebih bahaya bagi Manchester United. Mereka akan memiliki situasi yang sama dengan misalnya Jadon Sancho, misalnya dengan Anthony. Ya, valuasinya drop, ada kemungkinan mereka kerugian secara PSR. Tantangan lagi untuk manajemen di jendela bursa transfer. Ini bukan hal yang tentu saja diinginkan oleh klub ya, termasuk juga oleh gua dan mungkin juga oleh fans Manchester United. Ini hal yang harus sangat-sangat diperhatikan sekali. Oke, ada analisa yang nampaknya mengerucut ke kesimpulan bahwa profil dari Benjamin Sesko ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Ruben Amorim, oleh Manchester United, tapi menurut gue ini bukan segalanya. Ada faktor-faktor lainnya juga ya yang harus diperhatikan supaya Manchester United ini tidak mengalami kesulitan yang sama seperti mereka alami selama beberapa jendela transfer, terutama untuk melepas pemain. Ini hal yang penting menurut gue. Lalu strategi apa yang akan dilakukan kalau seandainya Manchester United ingin masuk ke dalam tanda kutip perang ya, negosiasi seperti kayak yang dilakukan oleh Newcastle United, tawaran. Apakah mereka akan melakukan cicilan berkali-kali? Apakah mereka mungkin akan memasukkan pemain yang juga diinformasikan diminati oleh Red Bull Leipzig ya kan, sebelumnya itu adalah Rasmus Højlund, sehingga beban keuangan yang harus dibayarkan tidak begitu tinggi. Apakah hal seperti ini juga menarik untuk dinantikan nih, pergerakan apa oleh manajemen Manchester United. Mereka menunjukkan minat yang besar, mereka memprioritaskan Benjamin Sesko saat ini. Ada saingan yang sangat berat menurut gue dari Newcastle United, tidak main-main ya. Tapi seperti apa? Di sisi lain ada informasi dari dari Fabrizio Romano ya, bahwa di tengah-tengah fokusnya Manchester United mendatangkan Benjamin Sesko, Dusan Vlahovic ini terus ditawarkan ke Old Trafford. Ini juga menarik. Jawaban dari Manchester United adalah mereka masih ingin fokus dulu ke Benjamin Sesko. Ini hal yang menurut gue positif. Kenapa? Tidak mudah tergoda. Manchester United sudah menganalisa dan saat ini mereka memutuskan bahwa targetnya adalah Benjamin Sesko. Mereka upayakan dulu, mereka usahakan dulu sampai mereka mentok, sampai mereka tidak bisa lagi, baru mereka mencari alternatifnya. Jadi tidak berubah-ubah ya, melakukan manuver yang sangat-sangat terlalu
terlalu sering lah, terlalu mudah juga tidak bagus. Karena apa? Ada profil dari pemain yang harus dianalisa, baik itu permainan maupun juga karakter, dinilai cocok atau tidak. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa hanya karena data saja, tidak bisa hanya karena cuplikan-cuplikan saja, tidak bisa hanya karena rame di media saja, seperti yang dilakukan bermusim-musim belakangan ya. Mereka mendatangkan pemain hanya berdasarkan nama bintang misalnya, penampilan yang bagus bersama klub sebelumnya tanpa analisa yang lebih detail lagi. Akibatnya apa? Banyak yang tidak berhasil di Manchester United. Gue juga inginkan saat ini seperti itu. Oke, mereka fokus saja dulu ke Benjamin Sesko, nggak apa-apa. Sampai dengan mereka mentok, baru mereka melihat alternatifnya. Apakah itu Dusan Vlahovic, apakah itu pemain lain. Dusan Vlahovic 25 tahun, valuasi sekitar 30 juta euro. Belum ada klub yang berminat ya untuk mendatangkan pemain ini. Sebenarnya dari sisi finansial sangat mungkin untuk dinegosiasikan oleh Manchester United. Tapi yang lebih penting lagi nih, analisa apakah profilnya cocok, permainannya, karakternya seperti apa. Ini juga penting. Ataukah ada nama-nama lain ya? Ini juga sangat menarik disaksikan. Kabarnya Benjamin Sesko akan membuat keputusan dalam beberapa hari ke depan. Kita nantikan ya. Sekian dulu bagaimana menurut Sobat Football United. Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Jangan judol ya. Gue ingatkan sekali lagi, jangan judol. Sayangi diri sendiri, keluarga dan juga orang-orang terdekat. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.